Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami tentang analisis bahan ajar PKN, yang dimana saya sebagai moderator. Nama saya Suci Rahmadani, NPM 19140154, dan sekaligus sebagai penyaji pertama. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya Dinda sebagai penyaji kedua. Pertama, pengertian materi pembelajaran. Dalam melakukan proses pembelajaran diperlukan bahan ajar atau materi pembelajaran atau instruksional materialis yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi pembelajaran merupakan sesuatu yang disajikan guru untuk diolah dan dipahami oleh siswa-siswi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, materi pembelajaran merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang berupa fakta, konsep, generalisasi, hukum atau aturan, dan sebagainya yang terkandung dalam mata pelajaran. Materi pokok merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk lebih jelasnya, dalam jenis-jenis bahan pembelajaran dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Berdasarkan bentuk-bentuk pesan menurut Darwin Shah, bahan-bahan pembelajaran dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep. Konsep adalah gagasan ide-ide yang memiliki ciri-ciri umum. Yang kedua, fakta. Fakta merujuk pada suatu konsep yang menunjukkan nama objek atau peristiwa yang terjadi pada suatu daerah. Yang ketiga adalah proses. Proses adalah serangkaian peristiwa yang merupakan gerakan-gerakan perkembangan dari suatu benda atau manusia. Yang keempat, nilai merujuk pada suatu pola, ukuran, atau merupakan suatu tipe atau model. Yang kelima, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Yang keenam, prosedur. Prosedur adalah tahap-tahap atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau kegiatan. Selanjutnya, 2. Landasan dasar penentuan materi pembelajaran PKN. Telah kita ketahui bersama bahwa otonomi pendidikan ternyata membawa implikasi pada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai implikasi selanjutnya, saat ini dikembangkan sistem manajemen pendidikan yang demokratis dan non-monopolistik. Kurikulum yang saat ini disebut KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing sekolah. Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sumber bahan ajar atau materi pembelajaran. Sumber bahan ajar merupakan tempat bahan ajar dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, peserta didik dapat dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya, peserta didik diberi tugas mencari artikel tentang sistem pemerintahan di koran, di majalah, atau internet, dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, menurut Abdul Majid tahun 2006, bahan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 1. Bahan cetak atau print, antara lainnya handout, buku, model, lembar kerja, brosur, foto atau gambar, maupun model. Yang kedua, bahan pembelajaran dengar atau audio, seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji kedua, yaitu Dinda Fazilah. Kepada penyaji kedua dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Dinda Fazilah. Saya penyaji kedua. Baiklah, saya akan membacakan lanjutan dari penyaji yang pertama. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar PKN. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang artinya keterkaitan.
materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan erat dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Jika KD yang harus dikuasai siswa ada dua macam, maka bahan yang diajarkan kepada peserta didik juga harus meliputi dua macam. Misalnya KD yang harus dikuasai siswa adalah pentingnya hidup rukun dan tolong-menolong. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Artinya, materi yang akan diajarkan kepada peserta didik hendaknya memadai, tidak boleh terlalu sedikit, juga tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, akan memerlukan waktu pembelajaran yang lama, yang seharusnya bisa digunakan untuk materi yang lainnya. Yang kelima yaitu, poin yang kelima, penentuan materi pembelajaran. Materi yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar harus dikembangkan oleh guru. Pengembangan materi oleh guru adalah memperluas serta menekankan tujuan penguasaan materi yang harus dikuasai oleh siswa-siswi dalam bentuk tingkah laku. Yang untuk memperkaya materi dapat dilihat dalam beberapa buku teks. Dari telaah buku teks guru dapat mengembangkan materi dalam kegiatan pembelajaran, baik materi pokok yang harus benar-benar dikuasai oleh siswa-siswi. Adapun penentuan materi pembelajaran yang pertama yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, penyiapan dan pengelolaan materi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan dan pengelolaan materi. Antara lain, A. Materi berisi pokok-pokok isi materi. Yang B. Rincian dan uraian batasan ruang lingkup, baik aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang C. Penguasaan materi melalui pola kegiatan belajar di dalam kelas. Dan yang D. Penilaian kesesuaian materi dengan hasil belajar perlu dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu kriteria penentuan materi pembelajaran. Dengan mengacu pada keterangan di atas, lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menetapkan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pengajaran. Yang kedua, pentingnya bahan. Yang ketiga, nilai praktis. Yang keempat, tingkat perkembangan peserta didik. Kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem instruksionalik yang mendasari penentuan strategi belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriteria tujuan instruksional. Suatu mata pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Yang kedua, materi pelajaran supaya terjabar rincian materi. Pelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap tujuan instruksional khusus telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan diukur. Yang ketiga yaitu materi pelajaran relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, materi pelajaran harus mengandung segi-segi etika. Yang kelima, materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. Yang keenam, materi pelajaran harus bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi yang ahli, dan masyarakat. Yang keenam, langkah-langkah analisis materi pembelajaran. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis bahan ajar adalah dengan mengevaluasi komponen materi yang mencakup kelayakan isi,
kebahasaan, sajikan, dan kegrafikan. Yang pertama yaitu komponen kelayakan isi yang mencakup antara lain kesesuaian dengan SK, KD, yang B kesesuaian dengan perkembangan anak, yang C kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, yang D kebenaran substansi materi pembelajaran, yang E manfaat untuk penambahan wawasan, yang F kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan nilai sosial. Adapun langkah yang kedua yaitu komponen kebahasaan, antara lain mencakup yang A keterbahasaan, yang B kejelasan informasi, yang C kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang D pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Adapun langkah yang ketiga yaitu komponen penyajian, antara lain mencakup A kejelasan tujuan, indikator yang ingin dicapai, yang B urutan sajian, yang C interaksi atau pemberian stimulus dan respon, yang D kelengkapan. Langkah yang keempat yaitu komponen kegrafikan, antara lain mencakup yang A penggunaan font, jenis dan ukuran, yang B layout atau tata letak, yang C ilustrasi gambar, foto, yang D desain tampilan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari makalah kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.